Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aprilia Nugraina Yunitias. Aku berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk kali ini aku akan sedikit sharing atau bercerita tentang kehidupan aku setelah aku lulus SMA hingga akhirnya aku bisa menjadi bagian dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan inilah kisahku. Inilah kisahku dimulai waktu aku SMA. Alhamdulillah aku lulus dengan nilai yang lumayan memuaskan dan juga aku jadi salah satu siswa yang mendapatkan jalur SNPP, yang dimana untuk mendapatkan jalur itu tuh harus diseleksi dulu. Dan ya akhirnya aku mendaftarkan jalur SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi itu ke universitas yang aku inginkan dari aku SMP, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Dan dimana ya aku tuh excited banget ngurus berkas-berkas, dan ya aku mengikuti dari pendaftaran akun dan segala macamnya. Aku tuh excitednya minta ampun karena kayak ya ini tuh fast track istilahnya, tuh kayak kayak harus diseleksi kan, otomatis kayak ini tuh jalur khusus gitu loh. Dan akhirnya aku mendaftar di universitas yang aku pingin. Selagi menunggu aku juga belajar-belajar untuk cadangan-cadangan aja buat persiapan ya kalau misalnya ya itu deh, kalau gak terima waktu pengumuman hari H, ceng warna merah, aku dinyatakan tidak lolos melalui jalur SNBP di Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi aku tidak putus asa, aku langsung memutuskan untuk mengambil jalur selanjutnya, yaitu jalur SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Dan alhamdulillahnya aku tidak harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Aku istilahnya gratis dengan menggunakan KIP ku. Aku bener-bener kayak, wah ini jalur kedua aku. Jadi aku tuh langsung ngurus semua berkas-berkas, bahkan aku harus ngurus berkas itu sampai dinas pendidikan, dinas sosial, karena ya emang seribet itu berkasnya itu. Jadi terus ya udah deh, aku akhirnya mendaftar di jalur yang aku ambil. Lalu aku kayak, gimana caranya aku tuh harus bisa lolos di jalur ini di univ impianku. Aku bener-bener langsung cari latihan soal di Instagram, Twitter, bahkan sampai ke lihat-lihat bimbel di YouTube gitu. Dan ya udah, tibalah di hari ujian SNBT itu di Universitas 11 Maret, sekolah vokasinya. Di sebelum itu aku juga kayak memohon doa restu kepada kedua orang tuaku. Aku juga minta tolong kepada teman-temanku untuk kayak mendoakan aku, kayak istilahnya doain semoga lancar ya, semoga diberi kemudahan. Dan ya aku pagi sesudah subuh itu berangkat untuk tes bersama dengan dua sahabatku. Akhirnya tibalah di tempat ujian, dimana bener-bener aku kayak mengerahkan semua usahaku yang udah aku lakuin, mulai dari jalur dunia maupun jalur langit gitu. Aku bener-bener udah ngeluarin semuanya. Dan ya aku bener-bener kayak udah berusaha sebaikku semampuku. Bener-bener waktu itu tuh kayak berharap jangan merah, kayak waktu SNPP, jangan merah nih, jangan merah. Iya bener, jangan merah. Waktu hari hati banget tuh nggak merah, tapi biru. Iya biru, tapi tulisannya tidak diterima. Maaf, ada tidak dinyatakan lolos lewat jalur ini di universitas ini. Aku saat itu pun langsung kayak sedih, kecewa, marah jadi satu. Kayak gak berguna banget nih orang nih, ini gak guna banget, kayak udah bener-bener putus asa, bingung harus gimana lagi. Kayak soalnya teman-temanku tuh kebanyakan tuh lulus di jalur SMBT ini, di univ yang emang mereka impiankan gitu loh. Dan akhirnya aku berdiskusi lagi bersama kedua orang tuaku. Aku minta kayak dikasih kesempatan lagi untuk ikut jalur mandiri di Universitas Negeri Yogyakarta, karena ya emang ini univ tuh impianku banget dari aku SMP. Terus akhirnya ya udah deh, aku mendaftar di jalur mandiri, urus berkasnya lagi semuanya. Lalu juga aku harus ikut grup Telegram. Akhirnya banyak kenalan waktu itu. Dan ya aku langsung kayak bener-bener nge-push diriku, aku harus bisa lolos di jalur ini gitu loh. Terus akhirnya tiba waktu hari H ujian, aku sakit. Tapi kayak misalnya nggak datang pun udah gugur gitu loh, udah keluarin biaya juga, harus bayar gini gini gini.
Jadi deh aku akhirnya memaksakan diriku, aku diantar sama ayahku ke Jogja, kita tinggal di tempat kakek, dan keesokan harinya kita berangkat untuk ujian. Waktu ujian tuh aku bener-bener kayak memaksimalkan doaku, semua usaha maksimalin di situ, dan bener-bener kayak ya ini jalur akhirku gitu. Dan ya kayaknya emang nggak berjodoh dengan UNY, aku akhirnya dinyatakan tidak lolos jalur CBT. Dan itu kecewa sih sama diri sendiri, kecewa kayak kok kamu cuma segini batas kemampuanmu, nggak bisa dilebihin dikit lagi kenapa apa gimana gitu. Terus akhirnya kayak aku langsung mencari ini universitas swasta di Yogyakarta yang menerima jalur KIP. Awalnya tuh aku mau daftar di Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan jalur KIP, tapi terkendala di bagian aku tuh kebingungan daftarnya, dan juga aku ada deh pokok satu hal yang bikin aku gak jadi daftar di situ. Akhirnya aku mendaftar di Universitas Negeri sih, Universitas Ahmad Dahlan. Dan ya aku bener-bener daftar di jalur KIP dulu gitu loh, jalur KIP. Maksudnya tuh dua kali kan, maksudnya jalur pertama sih, maksudnya tuh gelombang pertama sama gelombang kedua. Aku bener-bener daftar di dua gelombang itu, dan ya nggak ditolak sih, ditolak karena ya mungkin ada satu hal kesalahan data atau gimana. KIP ku ditolak, aku langsung kayak ya udah pasrah gitu, mau gimana lagi. Tapi akhirnya nih aku cek-cek di video PMB, di Instagram PMB UAD, klik UAD, aku ikutin video Instagram mereka, live Instagram aku ikutin terus, tanya-tanya dan segala macam, aku rutin buat tanya. Terus tuh ada waktu itu tuh aku lihat di postingan tuh UAD bakal ngadain sebuah kegiatan di mana waktu itu tuh pendaftaran itu bakal gratis gitu loh. Jadi ya aku langsung bilang sama ayah, ayah kita daftar di UAD aja yuk gitu, kayak nyoba aja gitu. Ya udah deh, anggap aja keesokannya tuh aku sama ayah ke Jogja lagi, dan jarak dari rumah aku yang di Solo sampai sini tuh 3 jam. 3 jam kita motoran, macet karena liburan kalau nggak salah, waktu itu masih liburan gitu. Terus akhirnya waktu sampai UAD tuh kayak wah ini emang bisa ya sampai sini. Kayak ini tuh udah gede banget loh univnya tuh, kayak wah gitu. Waktu masuk pun langsung kayak ini beneran mau daftar sini, kayak ada keraguan antara aku sama ayah tuh. Terus kayak ya udah deh coba aja gitu kali ya, aku itu bilangnya gitu, kayak ya udah deh coba aja. Akhirnya masuk, aku waktu masuk langsung aku selawatin juga karena kayak ya ini univ satu-satunya sisa harapanku gitu loh. Dan ya aku akhirnya ke ruang pendaftaran, ditanyain ada mengisi data atau belum. Aku udah bilang aku pernah daftar KIP di sini, dan ya akhirnya semua data dicek. Waktu di UAD itu aku ngambil jurusan pilihan pertama Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan pilihan kedua tuh di Ilmu Komunikasi. Nah, waktu itu kayak cukup bentar, tiba-tiba kakaknya bilang langsung ke lantai 2 aja ya. Ya udah aku langsung ke lantai 2 nih. Langsung ke lantai 2, kayak kan suruh masuk sendiri tuh. Ayah ya udah kayak ya udah masuk, ayah tunggu di luar. Terus oke aku masuk, aku bener-bener duduk di situ kayak bingung aku harus ngapain di sini, megang kertas. Waktu itu cuma megang kertas doang, sampai akhirnya nama aku dipanggil. Aku kayak maju tuh kayak ragu-ragu, aku dipanggil nih apa aku harus langsung ngurus biaya, karena kayak saat itu tuh kayak aku sama ayah tuh gak kepikiran langsung bayar gitu loh, kayak apa langsung bayar ya gitu. Nah, waktu apa tuh namanya dipanggil, aku berdiri, aku mendekat ke kakaknya. Terus kakaknya tiba-tiba bilang, selamat, kakak sudah diterima sebagai mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Aku langsung kayak 30 menit doang keterima gitu, kayak langsung nggak mungkin masa 30 menit langsung keterima sih. Terus diserahin ke tasnya, aku kayak oh ya makasih kak, makasih ya kak gitu, dijelasin segala macam. Dan ya itu aku keluar, aku langsung ngabarin ayah, ya keterima. Ayah pun denger tuh kayak keterima gitu. Iya keterima, ini dinyatakan lolos di PBSI, aku bilang gitu kan. Terus kayak langsung keterima gitu, kayak 30 menit aku perjalanan 3 jam di sana, cuma 30 menit langsung keterima, langsung kayak
ya ketawa-ketawa kayak bingung gitu. Di jalan balik pun kita kayak langsung keterima nih ya, langsung keterima. Kayak ya Allah manjur bener ya doanya, langsung kayak tiba-tiba langsung kayak diiyain di situ, iya kamu di sini gitu. Terus akhirnya aku menjadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, mengikuti serangkaian P2K, DMM dan segala macamnya, sampai akhirnya aku benar-benar dicapkan sebagai mahasiswa resmi Universitas Ahmad Dahlan. Lalu tuh waktu masuk kampus aku bener-bener kayak bertemu dengan orang-orang yang unik, sampai kayak kok ada ya orang kayak gini, kayak bener-bener dari berbagai sudut di Indonesia tuh ada di kampus itu. Jadi kayak bener-bener Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda gitu, kayak semuanya tuh ada di lingkup Wadi tuh ada. Dan waktu itu kan harus ikut otom, jadi aku jika mengikuti organisasi otom juga, aku langsung kayak di organisasi itu kayak juga ada ya orang kayak gini tuh, kayak bener-bener wah, kayak aku nggak expect banget bisa keterima di kampus ini, kampusku sekarang ini, karena kayak mana mungkin lah bisa, tapi ya ya alhamdulillah langsung diterima. Dan aku nyaman dengan jurusanku yang sekarang, meskipun ini bukan jurusan yang aku pengen gitu ya. Dan ya aku sih juga bersyukur banget bisa kuliah, bisa kayak teman-temanku yang kuliah sekarang, aku juga bisa kuliah. Aku bisa merasakan yang namanya menjadi mahasiswa dan menempuh kehidupan baru di Universitas Ahmad Dahlan, memulai chapter baru dalam hidupku, memulai cerita-cerita baru, bertemu dengan orang-orang baru yang akhirnya menjadikan diriku yang saat ini kayak ya inilah April yang baru, bukan April yang lama. Jadi ya itulah sedikit kisahku. Semoga bisa jadi sedikit motivasi buat kalian. Intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah takut untuk mengambil segala macam keputusan. Eh, jadi kayak jangan kayak negatif thinking gitu, jangan negatif thinking dulu kalau aku bakal bisa gini. Nggak semuanya harus di ini, harus ini gitu, nggak semuanya harus ini gitu. Jadi kayak ya aku harap kalian jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Intinya kalian tetap semangat. Universitas manapun itu tuh bagus. Gak ada gak ada gimana ya? Maksudnya kayak ya semuanya tuh bagus. Pasti ada plus minusnya masing-masing gitu tiap universitas. Dan juga semua itu kembali ke diri kita, bagaimana kita menjalani itu semua, menjalani kehidupan kita yang baru ini. Mulai dari kita kayak ya yakin aja lah sama mimpi gitu. Pokoknya tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Doa yangnya dikuatin, tetap yakin Allah selalu ada di sekeliling kita, selalu memberi support kita. Dan percayalah, dimanapun kalian sekarang diterima, di universitas manapun, itu adalah hadiah dari Allah yang diberikan untuk kalian, dan kalian benar-benar harus bisa menjalaninya. Tetap semangat, pokoknya jangan pernah kayak mikir aku salah jurusan, aku salah kampus gitu, jangan pernah. Semua itu kembali pada diri kita, kita yang menjalani, kita yang ambil risiko, kita juga yang harus siap menghadapi itu semua. Oke, itu dia sekian kisah dari aku. Ini mungkin take video kesekian karena memoriku penuh, jadi ya aku berterima kasih juga kepada teman-temanku, kepada semua orang yang ada di sekitarku yang selalu mendukung aku. Semoga ekspektasi yang kalian berikan kepadaku bisa aku jalani. Dan inilah kisahku, Aprilia Nugraini Ayunityas sebagai mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.